Baik pemirsa, masih bersama dalam Bincang iNews. Saya masih bersama Pak Ahkam Mahfuz, Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pak Kadis, berbicara mengenai literasi, saya sambung sedikit di segmen pertama tadi, mengenai literasi banyak orang-orang yang tentunya kita ketahui bersama seperti yang Pak Kadis bilang tadi, istilahnya buta huruf. Jadi itu kan dasarnya mereka tidak tahu membaca dan juga menulis. Bagaimana cara mereka untuk literasi? Jadi begini, kalau untuk mereka mungkin kalau pengertian literasi dasar itu adalah kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, memang ya mereka ini tidak termasuk dari orang-orang yang mampu literasi. Tapi kalau kita perluas dari membaca, menulis, dan berhitung dengan abjad yang lain, bisa jadi mereka terentaskan. Sebagai contoh, banyak warga masyarakat kita yang mungkin betul ya, kan kisarannya antara 2,5 sampai 5% nih penduduk Indonesia dan NTB ini secara umum rentangnya begitu. Itu masih buta huruf. Tapi bahwa mereka kalau huruf Arab mereka paham itu. Ya kan? Huruf Arab pegon namanya, mereka masih paham. Mungkin kalau di kalangan Jawa maupun umat Bali misalnya, masih mereka itu ada huruf apa itu? Huruf kawi itu mereka masih paham. Betul bahwa huruf abjad Latin ya, mereka buta. Tapi tidak dengan huruf yang lain. Sehingga sebenarnya penerjemahan tentang buta huruf ini juga perlu kita dudukkan gitu loh. Ya, saya lihat proses-proses pengajian ibu-ibu kita, majelis-majelis taklim di kampung-kampung, kemudian yang hadir itu kan kalau ditanya mungkin mereka karena usianya di atas 60 ya, sudah overproduksi lah ya, sudah melewati masa produktivitas mereka, tapi mereka rajin ikut pengajian. Apakah mereka meliterasi? Ya, mereka meliterasi. Dengan mendengar. Ya, tetapi basicnya itu mendengar, kemudian mengamalkan, memahami dan mengamalkan. Tidak sampai kemudian kemampuan menuliskan kembali gagasan yang disampaikan itu. Nah, gitu loh. Oke, baik. Kita kembali ke dasar literasi, menulis dan juga membaca ya Pak Kadis ya. Kalau di Lombok Barat seperti apa melihat kemampuan literasi masyarakat? Saya kira memang ini menjadi problem utama di semua daerah. Ya alhamdulillah Nusa Tenggara Barat secara umum di mana Lombok Barat ada di situ. Kita kalau dari indeks peningkatan literasi masyarakat lumayan tinggi lah ya. Kita 10 besar provinsi dari seluruh provinsi yang ada. Poinnya kalau nggak salah sekitar 14,6 ya. Tapi mohon maaf 14,6 dengan ranking 10 itu dari indeks skalanya 1 sampai 100 ini termasuk sangat rendah. Lombok Barat sendiri 22,27. Ya, lebih tinggi sedikit dari rata-rata provinsi. Nah, sekarang apa upaya kita ini? Ini yang paling penting, ya. Oke, sebelum ke upayanya Pak Kadis, kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut apa Pak Kadis? Satu, ini soal tingkat kegemaran membaca. Tingkat kegemaran membaca. TGM namanya. Jadi di TGM ini saya ingin sedikit sampaikan data kepada Anda. Ada survei dari Perpusnas terhadap 514 kabupaten kota, kalau nggak salah sampai 100.000 responden. Ya, masyarakat Indonesia ini hanya menyisihkan waktu rata-rata 6 menit untuk membaca per minggu. Per minggu? Per minggu. Tetapi menggunakan media digital, ya entah HP, ya entah Android, entah internet, 3,96 jam per hari. Perbandingannya nah, ini, per minggu dan juga per hari ya? Loh iya, skalanya udah berbeda, artinya sangat-sangat minim namanya meliterasi konvensional itu. Konvensional membaca, ya? Okay. Tetapi kita melek digital, tingkat kemelekan digital kita luar biasa. 95%, sekitar 240 juta penduduk kita di Indonesia ini sudah merupakan pengguna aktif internet. Nah, artinya literasi ini sudah mulai berkembang nih. Ya, tidak lagi hanya kegemaran TGM itu kemudian hanya ke aspek sumber-sumber literasi yang konvensional, buku, majalah, koran gitu ya. Tapi hari ini berkembang nih ke media digital. Nah, tetapi itu tadi, apakah kita ini ya sudah memiliki kultur? Nah, kalau kita hitung skala 1 sampai 5 ya, kultur digital kita sudah kuat. Kita sudah sekitar 3,59 kalau nggak salah. Tetapi ya tidak dibarengi dengan safety digital. Digital safety. Ya. Tidak dibarengi secara paralel dengan digital skill. Ya, kemampuan bermain digital.
Sehingga yang penting udah punya HP, basicnya Android gitu ya, maka kita bisa mengakses apa saja. Tapi itu tadi, kita mampu nggak memilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan. Bahkan guru-guru sekolah dasar negeri kita, guru sekolah SDN loh ini ya, yang mereka ini pegawai negeri. Saya tanya, ketika Anda nanti anak Anda lulus SD, Anda akan sekolahkan kemana? Rata-rata mereka menjawab, saya akan sekolahkan ke pondok pesantren. Kenapa? Karena mereka takut dengan digital skill yang tidak dimiliki anak-anak. Dibarengi dengan rendahnya digital safety yang ada di kita. Baik. Artinya begini Pak Kadis. Pak Kadis mengatakan tadi masyarakat itu 3 jam setiap hari dengan menggunakan gadget 3,9 jam, hampir 4 jam. Hampir 4 jam. Kalau begitu ada tidak dari perpustakaan daerah bagaimana untuk memberikan mungkin semacam aplikasi untuk meliterasi masyarakat melalui teknologi ini, melalui gadget, aplikasi seperti itu dari. Kalau saya sih, kalau kita menggunakan ikut bermain di aplikasi hari ini luar biasa banyak. Kami alhamdulillah memberikan kesempatan kepada masyarakat kita dengan pojok baca digital misalnya. Ya. Pojok baca digital ya, ini. Pojok baca digital kita tempatkan dia di pusat pelayanan publik seperti Dukcapil misalnya, di kantor Dukcapil supaya orang nyaman. Kita siapkan buku-buku yang konvensional, tapi juga ada beberapa perangkat internet di situ, ada monitor yang mereka kemudian kita arahkan, ada e-propusnas ya. Kemudian ada Z Library gitu ya, yang bisa diakses secara Tapi itu mudah. kan bisa diakses hanya di sana saja Pak Kadis. Yang bisa diakses Kita sendiri ada di lingkungan kita, itu WiFi gratis ya. Tetapi bahwa kita mendampingi orang untuk bermain WiFi ini, nah itu yang saya maksud dengan digital skill dan digital safety yang belum banyak. Bahwa hari ini saya atau Anda, kita pegang bagus niat kita membaca berita, tapi satu kita terganggu dengan iklan sedemikian banyak yang belum tentu relevan. Kedua, ada ketidaksabaran kita untuk men-scroll, men-skip. Nah, yang terakhir, yang paling menarik, kemampuan mata kita. Kemampuan mata. Ya, tentu karena ini kecil, ya hurufnya tidak besar, kita bisa beralih ke media monitor lebih besar. Baik. Itu Nanti kita lanjutkan luar lagi biasa. Pak Kadis ya mengenai juga digital safety dan juga digital skill ini tentunya juga penting untuk diketahui oleh masyarakat juga. Kita ingin tahu juga nanti seperti yang bilang Pak Kadis apa saja sebenarnya yang pernah dilakukan oleh dari Perpustakaan Daerah Lombok Barat untuk meningkatkan kemampuan literasi dari masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Kita jeda dulu pemirsa, kami kembali setelah pesan berikut.